Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labi Utadin yang akan menjelaskan tentang hukum kontrak atau biasa disebut dengan perjanjian. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum bisnis. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kelompok kami. Di sini kami telah menyiapkan sebuah materi yang telah kami bagikan kepada anggota kelompok kami. Jadi setiap anggota akan membahas satu bahasannya masing-masing. Baiklah, di sini kami memiliki 8 bahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum kontrak? Yang kedua, jenis-jenis hukum kontrak. Yang ketiga, sumber hukum kontrak. Yang keempat, syarat sah hukum kontrak. Kelima, asas-asas hukum kontrak. Lalu yang keenam, anatomi hukum kontrak. Yang ketujuh, macam-macam hukum kontrak. Dan yang terakhir, perjanjian dan penyelesaian hukum kontrak. Oke, baiklah kita masuk ke dalam pembahasan hukum kontrak. Hukum kontrak bisa disebut juga dengan norma, kaidah, atau aturan hukum yang mengatur belah pihak dengan kata sepakat yang menimbulkan hukum untuk mewujudkan perjanjian atau prestasi. Dalam hukum kontrak ada beberapa pendapat ahli. Di sini kami mengambil 3 pendapat ahli. Yang pertama, pendapat dari Michel. Michel mengatakan bahwasanya hukum kontrak ialah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaannya perjanjian dan persetujuan. Sedangkan menurut Lawrence, hukum kontrak ialah perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan jenis perjanjian tertentu. Dan yang terakhir ialah pendapat dari Charles. Charles mengemukakan bahwasanya hukum kontrak ialah hukum yang melindungi harapan-harapan yang timbul dari persetujuan demi masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Radinda Nurlaili. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kontrak atau perjanjian. Yang pertama ada perjanjian cuma-cuma, yaitu adalah perjanjian yang hanya memberikan manfaat bagi salah satu pihak saja. Yang kedua adalah perjanjian atas beban, contohnya sendiri itu adalah perjanjian pinjam pakai. Yang ketiga adalah perjanjian timbal balik, adalah suatu perjanjian yang melibatkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, contohnya perjanjian jual beli. Yang keempat adalah perjanjian sepihak yang hanya ada satu orang saja dan hanya ada satu kewajiban saja. Selanjutnya ada perjanjian konsensual. Menurut KUH Perdata pasal 1338, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat. Yang keenam adalah perjanjian real. Perjanjian real itu sendiri adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang. Contohnya perjanjian yang terjadi di penitipan barang atau perjanjian pinjam pakai. 7 adalah perjanjian formil. Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus memakai akta notaril. Contohnya adalah perjanjian jual beli tanah. Kedelapan adalah perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama dalam KUH Perdata, sedangkan perjanjian yang tidak bernama adalah perjanjian yang belum diatur dan belum terdapat di KUH Perdata. Yang terakhir adalah perjanjian liberatoir, adalah di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Contohnya adalah pembebasan hutang. Ini saya menjelaskan sumber hukum kontrak. Mengenai sumber hukum kontrak yang sudah terdiri dari undang-undang dan persetujuan para pihak. 2. UUD karena suatu perbuatan. Selanjutnya yang terlahir dari UUD suatu pihak. 4. Sumber sahnya kontrak. Menurut pasal 1320 KUH adalah sah memenuhi syarat-syaratnya. 1. Syarat subjek. Syarat ini apabila maka kontrak ini dibatalkan. Syarat subjek. Syarat ini apabila dianggarkan, maka kontraknya batal demi hukum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Renaldi. Saya akan membawakan materi asas-asas dalam berkontrak. Di dalam suatu hukum kontrak, terdapat 5 asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah 1. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan. 2. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. 3. Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. 4. Asas iktikat baik merupakan asas yang menyatakan para pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak. 5. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja atau dirinya sendiri. Artinya perjanjian berlaku hanya untuk para pihak pembuatnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Priskulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dalam suatu kontrak. Nah, anatomi dalam suatu kontrak itu adalah setiap perjanjian atau kontrak yang di bawah tangan atau otentik yang akan terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama itu judul. Judul kontrak adalah kepala bagian dari kontrak, adalah pembukaan kontrak. Pembukaan kontrak itu merupakan bagian awal dalam suatu kontrak. Pembukaan kontrak itu ada 2 model, yaitu tanggal kontrak pada bagian awal dan tanggal kontrak pada bagian akhir. Yang ketiga itu adalah komparisi. Komparisi itu adalah bagian dari suatu kontrak yang memuat identitas para pihak yang meningkatkan diri dalam kontrak secara lengkap. Yaitu yang keempat, namanya resital. Ada yang tahu resital? Jadi resital itu adalah latar belakang. Resital adalah penjelasan resmi atau latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadinya perikatan. Yang kelima, definisi adalah rumusan istilah-istilah yang dirancang dalam kontrak. Selanjutnya itu yang keenam. Jadi yang keenam itu adalah pengaturan hak dan kewajiban. Pengaturan hak dan kewajiban itu merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan. Selanjutnya itu nomor 7. Jadi yang ketujuh itu adalah domisili. Domisili itu merupakan tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya itu yang ke-8, keadaan memaksa. Keadaan memaksa itu seperti suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kredit. Yang ke-9 itu adalah pola penyelesaian sengketa. Jadi pola penyelesaian sengketa ini adalah bentuk pola untuk mengakhiri sengketa atau pertentangan yang timbul di antara para pihak. Yang ke-10 itu adalah penutup. Penutup itu adalah bagian akhir dari kontrak. Nomor 11 itu adalah bagian akhir. Jadi yang ke-11 itu adalah tanda tangan. Tanda tangan itu nama yang dituliskan secara khas dengan tangan para pihak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Petrus Jonathan. Saya akan menjelaskan 2 materi. Materi yang pertama yaitu macam-macam kontrak dan berakhirnya kontrak. Dan materi yang kedua penyelesaian sengketa perjanjian kontrak. Yang pertama macam-macam kontrak. Kontrak dibedakan menjadi 4, yaitu perjanjian kredit, perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, selanjutnya perjanjian franchising dan lisensi. Perjanjian kredit dibedakan menjadi 2, yaitu perjanjian hutang dan perjanjian kredit barang. Yang kedua, perjanjian leasing.
Perjanjian leasing adalah suatu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Yang ketiga, perjanjian keagenan dan distributor, yaitu perjanjian antara perusahaan pemilik merek kepada suatu pihak lain, yang mana pihak lain tersebut membantu dalam proses perakitan atau pembuatan serta dalam proses pendistribusian barang tersebut. Yang keempat, perjanjian franchising dan lisensi, yaitu suatu kepemilikan dari suatu paten atau merek kepada perusahaan lain yang diberi kewenangan untuk memasarkan atau mendistribusikan produk tersebut di bawah naungan perusahaan tersebut, atau sering kita sebut dengan franchise. Selanjutnya, berakhirnya kontrak. Secara umum tentang pembatalan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan. Namun demikian, pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila yang pertama, jangka waktu pinjaman telah berakhir. Terus yang kedua, salah satu pihak menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan. Yang ketiga, adanya bukti penyelewengan atau penipuan dari satu pihak. Materi yang kedua yaitu penyelesaian sengketa perjanjian kontrak. Ada dua cara penyelesaian sengketa perjanjian kontrak. Yang pertama yaitu jalur pengadilan. Jalur pengadilan pada umumnya akan diselesaikan melalui usaha perdamaian oleh para hakim perdata. Apabila jalur perdamaian ini tidak dapat diselesaikan, proses penyelesaian selanjutnya biasanya akan memakan waktu yang sangat panjang. Sebab 3 tingkatan proses pengadilan minimal akan dijalani untuk sampai pada proses final tersebut, yaitu mulai dari gugatan hingga kasasi ke MA. Jalur kedua yaitu jalur arbitrase. Proses penyelesaian sengketa oleh hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa akan tunduk dan menaati keputusan yang diberikan para hakim yang mereka pilih tersebut. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya akan menjelaskan suatu contoh kasus One Prestasi yang akan diperankan oleh kawan-kawan saya. Yang mana di sini Alvin menjadi kreditur sebagai yang memberikan sewa rumah terhadap Edwin sebagai debitur, yaitu penyewa rumah daripada Alvin. Mari kita lihat reka adegan yang bagus kali ini. Hai bro, lama gak ketemu. Apa kabar? Baik bro, kamu apa kabar? Baik juga. Kamu dari mana nih? Ini aku lagi bingung cari tempat tinggal. Soalnya aku baru di PHK ini. Aku bareng anak-anakku lagi cari rumah buat tempat tinggal. Sungguh kasihan sekali nasibmu. Adik siapa namanya? Kalau kamu siapa namanya? Aku dia. Aku ada rumah untuk dikontrakan. Ayo ikut aku. Ini rumahnya. Wow, bagus ya rumahnya. Kita ke dalam yuk. Oke, tunggu di luar ya. Nak, papa ke dalam dulu. Bagaimana? Kamu mau tidak tinggal di rumah ini? Oke, aku setuju. Bagaimana dengan pembayarannya? Pembayarannya dicicil setiap tanggal 25 per bulannya. Apabila kamu tidak sanggup, dengan sangat terpaksa, kamu harus meninggalkan rumah ini. Baiklah, aku setuju dengan perjanjiannya. Silakan kamu menikmati rumah ini. Aku tinggal dulu ya, soalnya ada urusan. Oke, terima kasih atas bantuannya. Maaf udah merepotkanmu dan menyita waktumu. Iya, sama-sama. Bagaimana untuk pembayarannya, Win? Kamu udah nunggak selama 3 bulan.
Bagaimanapun kamu harus bayar sekarang juga. Maaf ya Vin, sepertinya aku tidak bisa untuk membayar uang sewa tersebut. Aku tidak punya uang sekarang juga. Baiklah, dengan sangat menyesal, kamu harus meninggalkan rumah ini sekarang juga. Kemudian Pak Edwin tidak menjalankan prestasinya, yaitu membayar uang sewa rumah sebesar Rp500.000 per bulannya tiap tanggal 25. Dan dia dinyatakan wan prestasi sebagaimana kita tahu pada pasal 1339 KUH Perdata, sehingga yang merasa dirugikan oleh wan prestasi dapat melainkan tuntutan atas kelalaian terjadi, di mana di sini tuntutannya Bapak Edwin harus meninggalkan rumah kontrakan tersebut. Pasal 1939 KUH Perdata yang isinya persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Jadi pada video contoh kasus tersebut, pada awalnya Pak Edwin bersama anak-anaknya mencari rumah untuk disewa. Pada saat mencari rumah, Pak Edwin bertemu dengan kawan lamanya, yaitu Alvin, yang kebetulan Alvin memiliki rumah untuk disewakan. Mereka berdua pun menjalin komunikasi sehingga terjadi kata sepakat. Pak Edwin pun menyewa rumah tersebut seharga Rp500.000 per tanggal 25. Seiring waktu berjalan, Pak Edwin pun tidak mampu membayar rumah tersebut sampai dengan 3 bulan. Dengan berat hati, Pak Edwin harus meninggalkan rumah tersebut karena telah melanggar perjanjian sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata. Jadi Pak Edwin ini telah melakukan tindakan wan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Jadi itulah kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa menambah wawasan kawan-kawan dan bermanfaat untuk kawan-kawan, terutama buat diri kami sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.